Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengantar perpajakan. Nah, sebelumnya kita mulai dulu apa sih yang namanya pajak. Kita kutip dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari Bapak Profesor Dr. Rahmat Sumitro. Beliau mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara Bapak S.I. Jayadiningrat menyatakan bahwa pajak itu adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum dan berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara Dr. N.G. Fieldman menyatakan pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Kalau kita kutip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, dinyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan bagi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa definisi tadi, kita ambil ciri-ciri yang melekat pada pajak. Yang pertama adalah iuran rakyat kepada negara dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi pungutan ini harus ada dasar aturannya. Kemudian dipungut negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Di Indonesia pajaknya terbagi dua, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Di mana tidak menunjukkan adanya kontraprestasi langsung. Jadi kalau misalnya kita membayar pajak, kita tidak memperoleh kontraprestasi langsung, tapi kita memperolehnya tidak langsung. Berbeda halnya kalau kita mau beli sesuatu dari toko, kita ngeluarin uang, kemudian kita dapat barang. Nah, kalau pajak nggak langsung. Kenapa? Karena yang kita, mungkin secara langsung kita nggak dapat, tapi kita menikmati pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita menikmati jalan umum, kita menikmati sekolah, kita menikmati keamanan, dan seterusnya. Kemudian uang pajak ini diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk public investment. Jadi dipakai untuk kebutuhan operasional pemerintah maupun pembangunan dalam rangka kemakmuran rakyat. Berikutnya lagi, kalau kita lihat atau kita tinjau pajak dalam berbagai aspek, secara aspek ekonomi, penerimaan negara untuk kesejahteraan rakyat, karena uang pajak tadi digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian aspek hukum mempunyai hierarki hukum yang jelas, yaitu pasal 23 Undang-Undang 45 dan ketentuan di bawahnya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa pajak ini harus ada dasar hukumnya. Kemudian aspek keuangan, aspek ekonomi dengan titik berat pada keuangan. Jadi pajak ini sangat berkaitan dengan keuangan. Kemudian aspek sosiologi karena mempunyai dampak terhadap masyarakat atas pungutan pajak tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi pajak, ada fungsi budgeter, ada fungsi reguleran. Kalau kita fungsi budgeter atau fungsi anggaran, pajak itu merupakan penerimaan terbesar di APBN. Ya, juga di APBD juga termasuk penerimaan yang terbesar. Nah, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ini, maka dilakukan fungsi ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi itu memperluas wajib pajak, biar tambah banyak, karena memang belum semua yang seharusnya menjadi wajib pajak, dia terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian juga intinya memperluas tadi ya, pihak-pihak yang membayar pajak. Kemudian intensifikasi itu biar orang-orang tuh bayar pajaknya lebih besar. Dalam arti begini, karena ada beberapa pihak yang sebenarnya dia wajib pajak, tapi dia belum bayar pajak yang benar. Dia masih bayar pajak kurang dari yang seharusnya. Jadi intensifikasi itu digiatkan kembali agar pihak-pihak wajib pajak tadi membayar pajak sesuai dengan aturan.
Kemudian fungsi reguleran atau fungsi aturan itu sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Nah, pajak itu sebenarnya salah satu alat kebijakan fiskal, ya, salah satu alat kebijakan fiskal di mana pemerintah kadang-kadang menggunakan pajak sebagai salah satu alat kebijakan fiskal untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Dan itu beberapa kali dibuktikan. Contoh yang paling gampang ada ketika masa pandemi COVID, pemerintah mengeluarkan beberapa insentif pajak dalam rangka membantu para pengusaha agar tidak terlalu kena dampak dari pandemi COVID tadi. Kemudian juga dalam rangka penanganan pandemi COVID, pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk impor alat kesehatan dan obat-obatan misalnya ya, terkait dengan COVID-19. Kemudian atau contoh yang lain misalnya pemerintah menaikkan PTKP beberapa tahun yang lalu agar roda perekonomian bergerak lebih baik dan seterusnya. Banyak pajak itu seringkali dijadiin alat kebijakan fiskal dalam rangka tadi menggerakkan roda perekonomian. Kemudian sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, PPNBM, pajak barang mewah ya, itu dikenakan terhadap barang-barang yang dianggap mewah. Salah satu tujuannya adalah selain memang untuk penerima negara, salah satunya adalah untuk menahan konsumsi. Jadi biar tidak terlalu boros masyarakat Indonesia. Makanya kalau barang-barang mewah biasanya dikenakan PPNBM yang cukup mahal. Kemudian yang kedua adalah tarif PPh progresif. Kalau di Indonesia dia menggunakan tarif PPh progresif, artinya semakin besar penghasilan, semakin besar pajaknya dalam rangka keadilan. Kemudian yang ketiga ada tarif 0% untuk ekspor. Jadi kalau kita ekspor ke luar negeri, PPN itu tarifnya 0% dalam rangka agar produk kita mampu bersaing dengan produk yang ada di luar negeri. Kemudian pengenaan pajak 0,5% dari omset untuk pajak UMKM ya yang tidak menjadi pengusaha kena pajak. Nah, itu untuk membantu UMKM agar mereka tetap bayar pajak tapi tidak sangat, maksudnya gini, pajaknya jadi UMKM itu tetap membayar pajak, tapi pajak ini jangan sampai mengganggu usahanya si UMKM. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya lagi adalah fungsi pajak, yaitu demokrasi sebagai salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia atau umat ya dalam hal ini. Jadi maksudnya pembangunan ini jadi dikerjakan beramai-ramai. Salah satunya adalah melalui pembayaran pajak dari masyarakat, dari para wajib pajak. Kemudian redistribusi menekankan pada unsur pemerataan dengan keadilan dalam masyarakat. Nanti kita akan lihat bahwa pajak ini satu memang berkeadilan. Jadi nanti kita akan bahas ya bahwa pajak ini salah satu komponennya adalah harus adil. Terus yang keduanya adalah bahwa uang pajak ini dibagikan kembali dalam bentuk pembangunan dan melakukan redistribusi kepada masyarakat ya. Jadi diharapkan agar kesejahteraan bisa meningkat. Pajak versus retribusi versus sumbangan. Nah, kalau tadi pajak kan kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang. Kalau retribusi adalah mendapat kontraprestasi secara langsung. Misal retribusi untuk pedagang. Jadi atau itu retribusi hiburan misalnya ya. Kita jadi bayar tapi kita dapat hak untuk memperoleh hiburan. Kalau retribusi pedagang kita bayar retribusi tapi ada hak untuk berdagang dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang, tetap harus ada berdasarkan aturan. Kemudian sifat pemungutannya juga betul seperti pajak dapat dipaksakan dan pemungutannya dilakukan oleh negara, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat, tapi ini perbedaannya dengan pajak. Kontraprestasi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Seperti yang tadi saya sampaikan, bayar retribusi parkir, kita boleh parkir. Kita bayar retribusi hiburan, kita boleh menikmati tempat hiburan tersebut dan seterusnya. Kemudian pajak versus retribusi dan versus sumbangan. Sekarang kita akan bahas tentang sumbangan. Sumbangan adalah yang mendapat manfaat adalah penerima sumbangan, yang menerima prestasi tidak dapat ditunjuk melainkan untuk
Nah, salah satu pembedanya adalah sumbangan ini tidak berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan gotong royong. Ya, jadi bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi berdasarkan kesadaran dari masing-masing orang untuk melakukan sumbangan dan biasanya dilakukan oleh masyarakat. Kemudian syarat pengutan pajak. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah keadilan. Tadi sempat disinggung sedikit. Adil di sini ada berdasarkan peraturan undang-undangan. Maksudnya, pengenaan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nanti kita akan bahas. Jadi bukan berarti kalau semua orang akan bayar pajak yang sama, enggak, tapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian adil dalam pelaksanaan, memberikan hak-hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dan pembayaran dalam mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Nah, maksudnya begini, kalau di Indonesia kan salah satunya kita menganut self-assessment system. Nanti wajib pajak itu menghitung dan melaporkan pajaknya dia berapa, kemudian oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak diperiksa, dicek gitu ya, apakah sudah benar apa belum. Tapi kalau misalnya kemudian menurut orang-orang di Direktorat Jenderal Pajak kita itu kurang, maka mereka mengajukan surat tagihan ya, bahwa kita itu kurang bayar pajak sekian. Nah, wajib pajak ini boleh melakukan keberatan atas surat tagihan tadi. Dan kalau misalnya setelah diproses ternyata ditolak, si wajib pajak ini boleh mengajukan banding, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yuridis, jadi pajak ini harus dipungut berdasarkan undang-undang. Ekonomis, jadi pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Finansial, pemungutan pajak itu harus efisien, di mana biaya pemungutan pajak itu harus lebih rendah, harus lebih kecil dari uang pajak yang diterima oleh negara atau daerah, pemerintah daerah. Kemudian sederhana, sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jangan sampai masyarakat mau bayar pajak, mau lapor pajak, tapi mereka merasa agak kesulitan. Nah, jadi harus dibuat sesederhana mungkin agar memudahkan masyarakat melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Kemudian ada asas pengutan pajak menurut Adam Smith atau Four Maxims. Yang pertama equality, yaitu adil dan merata sebanding dengan kemampuan membayar. Jadi disesuaikan dengan kemampuan membayarnya si wajib pajak. Kemudian certainty, harus jelas dan pasti berdasarkan ketentuan. Kemudian convenience, sesuai dengan syarat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Ekonomi, di mana biaya pemungutannya itu harus seminimal mungkin. Ada beberapa teori yang mendukung pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan teori asuransi ini, katanya negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diberatkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan dari negara. Itu teori asuransi. Kemudian teori yang mendukung pajak lainnya adalah teori kepentingan. Jadi, pembagian beban kepada rakyat didasarkan oleh kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap suatu negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Sehingga pajak yang dibayar oleh seorang pegawai negeri tentu lebih kecil dibandingkan pajak yang dibayar oleh konglomerat. Karena kepentingannya pun juga beda gitu ya. Berikutnya daya pikul, di mana di sini ada unsur objektif dan unsur subjektif. Nah, kalau berdasarkan teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikulnya masing-masing. Nah, tadi sudah disampaikan ada unsur objektif dan unsur objektif. Nah, kalau unsur objektif kita ngelihat besar penghasilan yang dimiliki seseorang. Seseorang yang berpenghasilan besar tentu akan membayar pajak lebih besar dibandingkan seseorang yang berpenghasilan lebih kecil. Tapi kalau unsur objektif, kita juga lihat kebutuhan si orang tersebut. Misalnya, ini ada dua orang nih, Tuan A dan Tuan B. Masing-masing penghasilannya adalah 200 juta. Namun Tuan A adalah lajang tanpa tanggungan, Tuan B adalah menikah 3 anak. Nah, secara kebutuhan tentu berbeda, sehingga pajak yang dibayar Tuan A lebih besar dibanding pajak yang dibayar Tuan B. Itu kalau berdasarkan unsur subjektif. Berikutnya lagi adalah teori bakti, di mana katanya sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus membayar pajak sebagai suatu kewajiban warga negara.
Yang terakhir adalah asas daya beli. Jadi dengan memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, di mana negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembelian kesejahteraan, sehingga kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Berikutnya lagi, asas pemungutan pajak lainnya. Nah, kalau kita lihat ada asas domisili atau tempat tinggal, ada asas sumber, dan asas kebangsaan. Kalau berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ini biasanya untuk wajib pajak dalam negeri. Jadi semua orang yang tinggal di tempat tersebut ya dia harus bayar pajak gitu ya. Bayar pajak baik dia warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia. Ya tentu ada batasannya. Jadi kalau di Indonesia kalau kita lihat batasannya di undang-undang itu 183 hari. Meskipun nanti ada juga batasan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty dari masing-masing negara yang berbeda-beda. Kemudian kalau asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kalau orang Indonesia tinggal di Indonesia dapat penghasilan di Indonesia, otomatis dia harus bayar pajak dong ya terhadap negara Indonesia. Tapi bisa jadi ada orang luar negeri, katakanlah orang Amerika, dia tidak tinggal di Indonesia, tapi dia dapat penghasilan dari Indonesia, maka pemerintah Indonesia berhak memajaki orang Amerika tersebut karena dia memperoleh sumber penghasilan dari Indonesia. Itu yang dimaksud dengan asas sumber. Adapun asas kebangsaan, ini pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Jadi misalnya ada warga negara Jepang tinggal di Singapura, dia dapat penghasilan mungkin dari Singapura atau dari tempat lain, tapi pemerintah Jepang berhak memajaki si warga negara Jepang tadi meskipun tidak tinggal di daerahnya karena dia dikenakan pajak berdasarkan asas kebangsaan. Berikutnya lagi adalah asas atau kedudukan hukum pajak. Nah, pajak ini masuk di dalam hukum publik ya. Lanjut lagi, pembagian hukum pajak ini ada hukum pajak material dan ada hukum pajak formil. Nah, kalau hukum pajak formil itu membahas tentang peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Misalnya gini, kayak misalnya bayar pajak itu tanggal berapa, lapor pajak itu maksimal tanggal berapa, lapor SPT maksudnya. Kemudian kalau terlambat membayar maka dikenakan sanksi apa, kalau terlambat melapor maka dikenakan sanksi apa, kalau harusnya menggunakan faktur pajak tapi tidak menggunakan faktur pajak akibatnya apa, kalau dia bukan pengusaha kena pajak menerbitkan faktur pajak maka sanksinya apa, kalau misalnya dia membayar pajak kurang dari yang seharusnya maka dikeluarkan surat tagihan pajak. Kemudian kalau misalnya wajib pajaknya keberatan, maka bagaimana proses keberatan tadi, bagaimana proses banding tadi. Kalau ada wajib pajak dia melanggar aturan pajak sehingga harus dilakukan proses pemeriksaan, maka bagaimana proses pemeriksaannya itu. Kalau misalnya wajib pajak sudah ditagih, sudah ditegur dan sebagainya tetap tidak membayar pajak, maka dilakukan penyitaan, maka bagaimana proses penyitaannya. Nah, itu masuk dalam kategori hukum pajak formil ya. Adapun kalau hukum pajak material itu ada norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, peristiwa, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besarnya pajak. Misalnya nih ada satu kejadian suatu transaksi penghasilan misalnya ya. Nah, penghasilan ini masuk kategori objek pajak atau bukan objek pajak. Kemudian yang jadi yang memotong pajak siapa? Kemudian yang dikenakan pajak itu siapa? Yang jadi wajib pajak itu siapa? Nah, kemudian kalaupun misalnya dia memang jadi objek pajak, maka tarif pajaknya berapa? Dipotongnya kapan? Disetorkannya salah tadi, diulang ya. Jadi kalau misalnya memang si pendapatan tadi ada objek pajak, maka tarif pajaknya berapa? Gitu ya. Kalau dibayarkannya kapan, itu masuknya di hukum pajak formil.
Tapi kalau tarifnya berapa, itu masuk ke hukum pajak material. Ya, jadi kurang lebih seperti itu perbedaan antara hukum pajak material dan hukum pajak formil, dan mereka satu sama lain saling terkait. Berikutnya lagi adalah jenis penggolongan pajak. Kalau kita lihat dari penggolongan pajak terdiri dari beberapa ya. Yang pertama berdasarkan golongan, yaitu ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Pajak langsung itu pajak yang tidak dapat dilimpahkan. Artinya kalau seseorang dia menjadi wajib pajak, ya dia punya kewajiban untuk bayar pajak. Contohnya adalah misalnya Bapak Budi, dia memperoleh penghasilan 100 juta, dikurang penghasilan netonya 100 juta, katakanlah PTKP-nya dia adalah 72 juta, berarti penghasilan kena pajaknya ada 28 juta dikali 5%, nah itu adalah pajak yang harus dibayar Bapak Budi dan tidak bisa dilimpahkan ke orang lain, itu pajak langsung. Nah pajak tidak langsung itu contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang sebenarnya dikenakan terhadap konsumen terakhir. Namun karena produsen itu seringkali tidak tahu siapa konsumen terakhirnya, maka dilakukannya berjenjang. Jadi siapa yang jadi konsumen, maka dia dikenakan PPN. Meskipun kemudian si konsumen tadi menjual ke pihak yang lain. Nah, sampai akhirnya kena di konsumen terakhir. Nanti di situ ada proses yang namanya pengkreditan pajak, dan itu akan dibahas di sesi pajak pertambahan nilai. Nah, tapi secara inti adalah PPN adalah pajak tidak langsung. Kemudian berdasarkan sifat ada subjektif dan objektif. Kalau subjektif melihat subjeknya dulu baru objeknya. Kalau objektif melihat objeknya dulu tanpa melihat subjek. Contoh objektif itu adalah pajak pertambahan nilai. Misalnya ada dua orang, ya ada dua orang. Nah dua orang ini yang katakanlah A dan B. A ini penghasilan dia 100 juta. B ini penghasilan dia 40 juta. Nah, masing-masing katakanlah lajang. Nah, si A dari 100 juta tadi, penghasilan dia 100 juta ya. Dari penghasilan dia 100 juta tadi dikurangi PTKP 54 juta dari penghasilannya neto, berarti kan dia masih ada penghasilan kena pajak 46 juta. 46 juta dikalikan tarif, maka dia harus bayar pajak sekian. Sementara si B karena penghasilan dia ada 40 juta, lebih kecil dari PTKP, maka dia tidak perlu bayar pajak karena penghasilannya dia lebih kecil dari penghasilan tidak kena pajak. Kalau kita melihat dari sudut pandang subjektif. Tapi keduanya akan membeli katakanlah laptop dengan harga 8 juta. Dua-duanya mau dan siap membeli, ya, mampu membeli. Nah, laptop yang seharga 8 juta tadi, PPN-nya 10%, 800.000. Maka, baik si A maupun si B itu harus bayar PPN 800.000. Tanpa melihat bahwa si B penghasilannya kecil, si A penghasilannya besar. Kenapa? Karena kalau berdasarkan objektif, dia tidak melihat subjeknya. Selama orang tersebut atau badan tersebut mampu membeli, maka dia dikenakan pajak. Itu kalau berdasarkan objektif. Nah, terus yang terakhir ada berdasarkan lembaga pemungut, tadi sudah disinggung sedikit, ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Mohon maaf ini terbalik ya. Pajak pusat itu yang dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPNBM, PBB, P3E, pertambangan, perhutanan, perikanan gitu ya, dan pajak lainnya seperti dan lainnya seperti tol, seperti jalan tol. Kemudian kalau pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah baik provinsi maupun daerah tingkat 2 seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, BPHTB, PBB perkotaan perdesaan. Berikutnya lagi tata cara pemungutan pajak, dalam hal ini adalah stelsel pajak. Ada 3 dan tiga-tiganya dipakai di Indonesia. Yang pertama adalah stelsel real. Stelsel itu pajak berdasarkan penghasilan real. Contohnya adalah PPh pasal 21. Ketika seseorang memperoleh gaji katakanlah 10 juta, maka pajaknya dikenakan berdasar penghitungan dari si penghasilan orang tersebut.
Nah, kemudian PPh pasal 23, ketika satu pihak memperoleh penghasilan dari PPh yang menjadi objek pajak PPh pasal 23 seperti dividen atau pembayaran jasa atau sewa di luar tanah dan bangunan, maka dia dipotong berdasarkan penghasilan real yang diterima. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2, ketika seseorang atau badan memperoleh bunga bank, memperoleh penjualan tanah dan atau bangunan, memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dan seterusnya, karena PPh pasal 42 itu jenisnya banyak, maka dia dikenakan pajak berdasarkan penghasilan yang dia terima. Nah, sementara salah satu yang benaran real juga adalah ketika kita menghitung pajak tahunan. Setiap wajib pajak, orang pribadi maupun badan, setiap tahun dia harus melaporkan berapa penghasilan yang diterimanya, kemudian dihitung pajaknya dan dia harus bayarkan melalui SPT tahunan. Nah, sementara itu juga dia berdasarkan data real. Ada juga yang namanya stelsel anggapan atau fiktif. Maksud fiktif di sini adalah pembayaran pajak berdasarkan asumsi atau data tahun sebelumnya. Contohnya di sini adalah PPh pasal 25 angsuran bulanan. Nah, dia membayar berdasarkan data yang tahun sebelumnya. Misal begini, sekarang adalah tahun 2021. Setiap bulan wajib pajak membayar angsuran atas penghasilan tahun 2021. Padahal penghasilannya penghasilan 1 tahun belum beres. Kenapa? Karena masih di bulan-bulan awal. Sekarang bulan Februari. Padahal kita belum tahu penghasilan 1 tahun sampai Desember itu berapa. Tapi kita sudah menghitung seakan-akan angsuran setiap bulan adalah sekian. Berdasarkan data apa? Berdasarkan data yang dari tahun sebelumnya, penghasilan real tahun sebelumnya. Dengan asumsi bahwa penghasilan tahun ini minimal sama dengan tahun sebelumnya. Itu ada pembahasan khusus untuk menghitung bagaimana menghitung angsuran PPh pasal 25. Makanya tadi angsuran PPh pasal 25 ini masuk dalam kategori stelsel anggapan atau fiktif karena menggunakan tidak data real tapi data tahun sebelumnya. Indonesia menggunakan stelsel campuran, yaitu gabungan dari stelsel real dan stelsel anggapan. Nah, seperti angsuran tiap bulan, PPh pasal 25 kita menggunakan stelsel anggapan, pembayaran PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2, 15 gitu. Itu menggunakan stelsel real. Kemudian SPT tahunan atau pajak tahunan 1 tahun itu menggunakan stelsel real. Berikutnya lagi adalah sistem pemungutan pajak. Ada official assessment system, self-assessment system, withholding system. Kalau official assessment system, pembayaran pajaknya itu ditetapkan oleh pemerintah. Contoh yang paling gampang adalah kalau bayar PBB P2 setiap tahun, setiap rumah tangga sering dapat surat bahwa pembayaran pajak tahun ini adalah sekian. Nah, kemudian ada yang namanya self-assessment system, di mana pajak dihitung, di-store, dan dilaporkan oleh WP sendiri. Jadi WP itu masing-masing menghitung sendiri ya. Seperti misalnya angsuran PPh 25 yang di SPT tahunan itu PPh kan dalam 1 tahun tuh kita akan bilang penghasilan kita adalah berapa, pajak 1 tahun adalah berapa, sudah dipotong oleh pihak lain atau sudah diangsur PPh pasal 25 berapa, sudah kita setorkan berapa, sisanya adalah berapa. Misalnya gini, setelah kita hitung pajaknya adalah 5 juta, sudah dipotong oleh pihak lain 4.500.000, maka kita kekurangan bayar 500.000, maka kita bayar sisanya 500.000. Sebaliknya misalnya pajak terutang adalah 5 juta, sudah dipotong atau disetor pajaknya oleh sebesar 5.500.000, maka wajib pajak itu ada kelebihan pembayaran pajak adalah 500.000. Nah, itu berdasarkan hitungan si wajib pajak. Dilaporkan, nanti pihak Direktorat Jenderal Pajak akan mengecek apakah hitungan si wajib pajak itu benar atau tidak. Kalau ternyata misalnya dianggap ada yang kurang atau ada kesalahan, maka si Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan namanya surat tetapan pajak. Nah, surat tetapan pajak itu adalah bagian dari official assessment system. Ya, jadi staf di Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan surat tetapan pajak apakah nihil. Kalau nihil itu dianggap betul antara hitungan Direktorat Jenderal Pajak dengan hitungan si wajib pajak sama. Ada juga bisa kurang bayar, berarti si wajib pajak sebenarnya harus bayar pajak lebih besar. Kalau dia lebih bayar, berarti wajib pajak bayar pajaknya kegedean, ya, terlalu besar. Nah, itu masuk kategori official assessment system.
Ada lagi namanya withholding system. Withholding system itu pajaknya dihitung, disetor, dilapor oleh pihak pemberi penghasilan yang menjadi pemotong atau pemungut pajak. Ya, pokoknya oleh pihak pemberi penghasilan, ya, oleh pihak pemberi penghasilan. Jadi seringkali misalnya seorang pegawai itu biasanya withholding system. Ya, biasanya withholding system. Kenapa? Karena gajinya dia dipotong dulu pajaknya oleh tempat dia bekerja, sehingga gaji yang diterima oleh si pegawai tadi adalah gaji bersih setelah dipotong pajak. Sementara yang menghitung, yang memotong, yang menyetor, yang melaporkan pajak itu adalah si pemberi kerja. Nanti dia akan laporkan Dijen Pajak dan dia akan memberikan bukti potong pajak kepada si pegawai. Itu withholding system. Indonesia menganut ketiganya. Jadi ada pajak-pajak tertentu masuk kategori withholding system, kemudian ada juga yang masuk kategori self assessment system, ada juga yang masuk kategori official assessment system. Berikutnya lagi, ada hambatan dalam pemungutan pajak. Ada dua, yaitu ada perlawanan pasif dan ada perlawanan aktif. Kalau perlawanan pasif, wajib pajak itu atau masyarakat itu nggak membayar pajak karena mungkin mereka kurang paham karena perkembangan intelektual, moral, dan masyarakat, atau mungkin dia mau bayar tapi buat si orang tersebut dianggap susah, atau mungkin sistem kontrol yang tidak efektif, yang kurang efektif sehingga si masyarakat atau si orang tersebut menganggap kalau kayaknya nggak bakalan ketahuan, maka saya bayar pajaknya nggak usah bayar pajak atau bayar pajaknya dikecilin, dan itu banyak terjadi, ya. Tapi kemudian perlawanan, maksudnya masih banyak masyarakat yang mengabaikan pembayaran pajak yang benar. Kemudian perlawanan aktif. Nah, kalau perlawanan aktif itu ada dua, ada tax avoidance dan tax evasion. Kalau tax evasion tuh memang dia melanggar aturan, memang nggak mau bayar pajak, dia cari cara gimana caranya biar dia nggak bayar pajak, meskipun mungkin dia melanggar aturan yang ada. Kalau tax evasion, dia tidak melanggar aturan, tapi dia memanfaatkan dia berkelit gitu ya, dia berkelit misalnya. Dia memanfaatkan insentif pajak, atau dia melakukan manajemen pajak, atau dia melakukan transfer pricing dan seterusnya, sehingga jadi dia berusaha meminimalkan pembayaran pajak, mengurangi pembayaran pajak dengan memanfaatkan dia memanfaatkan manajemen pajak, jadi dia tidak melanggar aturan pajak, tapi dia dia berkelit, dia gimana caranya sehingga bayar pajak itu lebih rendah. Misalnya yang paling gampang adalah misalnya dia melakukan transfer pricing. Jadi penghasilannya di sini dipindahin ke luar negeri, sehingga di sini seakan-akan dia tidak, penghasilannya rendah atau mahal rugi, padahal penghasilannya dia pindahkan ke luar negeri di negara yang mungkin surga pajak, sehingga pajaknya menjadi kecil, gitu ya. Atau banyaklah caranya, itu sesi khusus lagi tentang manajemen pajak. Nah, kalau tax evasion jelas-jelas melanggar aturan. Kalau tax avoidance nggak ada aturan yang dilanggar, tapi secara penghasilan negara itu memang menjadi berkurang. Jadi teman-teman di Dijen Pajak biasanya berharap juga masyarakat tidak melakukan tax avoidance dan tax evasion apalagi ya. Berikutnya lagi adalah timbulnya hutang pajak, bisa karena ajaran material dan bisa karena ajaran formil. Ajaran material karena aturan undang-undang pajak. Misalnya, kalau misalnya seseorang memperoleh pendapatan dividen, ya, pendapatan orang pribadi dia memperoleh dividen, maka dia dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Maka dia harus bayar pajak, harus dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Kalau misalnya seseorang memberikan jasa sebagai narasumber di suatu acara, maka dia dikenakan PPh 21. Kalau misalnya satu badan membayar menerima penghasilan dari sewa mesin, maka dia dikenakan PPh pasal 23. Nah, jadi langsung timbul karena suatu kegiatan yang menjadi objek pajak, itu ajaran material. Sementara ajaran formil dikenakan karena memang pemerintah melakukan atau membuat surat ketetapan bahwa wajib pajak itu terhutang pajak. Contoh yang tadi, kita dapat surat
harus bayar PBB, P2, perkotaan perdesaan. Atau misalnya kita sudah bayar pajak, tapi kita dapat surat tetapan pajak, bayar pajaknya masih kurang, bayar pajaknya terlambat, harus bayar sanksi bunga ya, kamu belum bayar pajak, surat tetapan pajak. Nah, itu masuk ajaran formil. Nah, berakhir atau hapusnya hutang pajak ini bisa karena bisa karena wajib pajak membayar atau melunasi sehingga hutang pajaknya menjadi 0, bisa karena kompensasi. Contoh kompensasi begini, kalau pajak penghasilan di Indonesia itu dikenakan jika kita memperoleh penghasilan, dan kalau kita menggunakan pembukuan, karena nanti kita belajar di topik yang lain itu pembayaran, ada wajib pajak itu ada yang menggunakan pembukuan, ada yang menggunakan pencatatan. Kalau pembukuan itu untuk pengusaha kena pajak, jadi dia penghitungan pajaknya itu berdasarkan laba. Kalau dia tidak memperoleh laba, maka dia tidak bayar pajak. Kalau rugi, itu malah dapat kompensasi. Nah, jadi kalau misalnya seseorang mengalami kerugian di tahun 2020 sebesar katakanlah 500 juta, maka kerugian ini akan diperhitungkan di dalam penghitungan penghitungan laba dan pembayaran pajak di tahun berikutnya selama 5 tahun sampai si kerugian ini selesai tertutupi. Maksudnya selama sejumlah 500 juta tadi. Kalau tertutupi di tahun pertama ya sudah sampai tahun pertama saja. Tapi kalau misalnya tahun pertama masih belum tertutupi, maka di tahun berikutnya. Jadi ada kompensasi kerugian. Ini nanti dibahas di topik berikutnya lagi. Kemudiannya adalah ada yang namanya daluarsa. Undang-undang yang terakhir, undang-undang PPH, undang-undang KUP ya, undang-undang pajak aja ya, undang-undang pajak itu bilang daluarsanya itu adalah 5 tahun. Kalau undang-undang yang tahun 2000 itu daluarsanya 10 tahun. Artinya kalau misalnya ada seseorang dia bayar pajak pada tanggal 10 Januari 2021 dan itu masih bisa dicek sama teman-teman di Dirjen Pajak sampai 5 tahun yang akan datang. Apakah benar atau tidak. Kalau misalnya ternyata pembayaran pajaknya kurang, itu masih bisa ditagih sampai 5 tahun yang akan datang. Ya. Berikutnya lagi adalah pembebasan. Pada kasus tertentu, pemerintah dalam hal ini adalah aturan undang-undang, itu ada aturan pajak itu membuat beberapa peraturan tentang tata cara pembebasan pajak dalam kasus-kasus tertentu. Nah, tidak otomatis itu harus diurus. Misalnya pembebasan atas impor barang tertentu misalnya dari pajak tertentu. Nah, itu banyak ada beberapa kasus, ada beberapa kegiatan yang oleh pemerintah diberikan insentif atau fasilitas berupa pembebasan pajak sehingga pajaknya yang dibayar menjadi 0, tapi itu harus ada prosesnya, tidak otomatis. Berikutnya adalah penghapusan pajak, itu pun sama, ada beberapa kasus di mana ada aturannya juga, di mana wajib pajak memperoleh penghapusan pajak sehingga hutang pajaknya jadi hapus. Berikutnya lagi tarif pajak. Ada beberapa tarif pajak. Yang pertama adalah tetap. Artinya berapapun transaksi, berapapun objek pajaknya, tarif pajaknya segitu aja. Contohnya apa? Bea materai. Bea materai tahun ini diberlakukan 10.000. Mau misalnya objek pajaknya 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, tetap bea materainya 10.000. Itu kalau menggunakan tarif pajak tetap. Ada yang tarif pajak proporsional. Contohnya apa? Pajak pertambahan nilai yang tarifnya 10%. Mau transaksinya 10 juta, PPN-nya 1 juta. Transaksinya 100 juta, PPN-nya 10 juta. Transaksinya 1 miliar, PPN-nya 100 juta. Transaksinya 10 miliar, PPN-nya 1 miliar, dan seterusnya. Dia proporsional. Ada lagi yang progresif, ini digunakan juga di Indonesia. Jadi tetap proporsional dan progresif itu digunakan di Indonesia berdasarkan jenis pajaknya. Itu contohnya PPh pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi. Penghasilan sampai 50 juta dia dikenakan tarif 0%. Tarif 5%, 0 sampai 50 juta dia dikenakan pajak 5%. Kalau dia penghasilannya di antara kalau di atas 50 juta sampai 200 juta, itu dia kenanya 5%. Maksudnya 15%.
Ini kasus yang Indonesia ya, ini bukan, kalau di sini contohnya berbeda. Kasusnya ada 15%. Jadi kalau di Indonesia misalnya seseorang penghasilannya dia adalah 250 juta, maka 50 juta pertama dia dikenakan 5%, 200 juta kedua dia dikenakan 15%. Kemudian misalnya ada seseorang penghasilannya 500 juta, maka 50 juta pertama dia dikenakan 5%, 200 juta kedua dia dikenakan 15%, 250 juta ketiga dia dikenakan 25%. Kalau di atas itu dia kenanya adalah 30%. Jadi makin besar penghasilan, maka pajaknya tarifnya menjadi lebih besar. Itu progresif. Sebaliknya ada yang namanya degresif. Kalau degresif, makin besar penghasilan, tarif pajaknya adalah makin kecil. Ini contohnya ya. Nah, kalau yang contoh di sini ini bisa dibaca ya, contohnya seperti apa. Barangkali itu dulu materi tentang pengantar perpajakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.